Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan beribadah, bersekutu bersama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan menyapa, hadir di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita saat ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini Bapa, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan ini sulit bagi kami, tetapi kami berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami saat ini, dan kami siap memulainya. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajar
puji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami tidak perlu khawatir ya Bapa. Kami tidak perlu takut. Karena ada tiang awan bahkan tiang api yang selalu menjaga di dalam hidup kami ya Bapa. Meski keadaan dunia mencekam, tetapi kami anak-anak-Mu, orang percaya, tidak berhenti berharap kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Amin. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa
Selanjutnya firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mohon anugerah dan rahmat-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami rema, agar kami mampu menghadapi dan mengatasi kekhawatiran yang menimpa kehidupan setiap kami. Engkau mengetahui persoalan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengarkan siaran ini. Itulah sebabnya setiap mereka penting di hadapan Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seni mengatasi kekhawatiran. Mari kita baca ayatnya di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seni mengatasi kekhawatiran yang saya maksud adalah bagaimana kita menemukan kiat-kiat agar kita bisa mengatasi kekhawatiran yang menimpa kehidupan kita. Seni mengatasi kekhawatiran yang saya maksud adalah bagaimana kita menemukan cara-cara agar kita bisa mengatasi kekhawatiran yang sedang menimpa kehidupan kita. Bicara masalah seni ini artinya bahwa sesungguhnya kita memiliki banyak cara bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Tetapi kali ini kita akan berbicara seni mengatasi kekhawatiran seperti yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan mengatasi kekhawatiran. Kita berada dalam satu perahu yang sedang mengalami pandemi. Itulah sebabnya kita menyadari atau tidak disadari, kita pasti akan terdampak olehnya. Ada orang yang mengkhawatirkan tentang kesehatannya, ada orang yang mengkhawatirkan tentang ekonomi, ada orang yang mengkhawatirkan dampak-dampak lain terkait dengan pandemi ini. Semakin banyak masalah yang dikhawatirkan, maka itu semakin tidak baik untuk kehidupannya. Itulah sebabnya kita akan belajar dari kebenaran firman Allah bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Alkitab mengatakan, pertama, cara mengatasi kekhawatiran adalah dengan berdoa. Ayat ini mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi cara yang pertama untuk mengatasi kekhawatiran adalah dengan berdoa. Tapi berdoa di dalam ayat ini pengertiannya berbeda dengan berdoa di ayat-ayat yang lainnya. Doa di sini adalah cara khusus bagaimana mengatasi kekhawatiran. Arti doa di sini adalah kiat khusus bagaimana kita mengatasi kekhawatiran yang menimpa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik arti doa di dalam ayat ini. Doa di sini artinya membawa dan menyerahkan apa yang Anda khawatirkan kepada Allah. Perhatikan, membawa dan menyerahkan apa yang Anda sedang khawatirkan kepada Tuhan. Jadi seperti ini, taruhlah kekhawatiran itu sekarang ada di tangan saudara. Kemudian waktu kita berdoa menyerahkan kekhawatiran, maka kekhawatiran ini kita pindahkan kepada tangan Tuhan. Ini artinya kekhawatiran sudah tidak ada lagi di tangan kita, tapi sekarang berpindah ke tangan Tuhan. Oleh sebab itu, ukuran apakah doa kita terkait dengan kekhawatiran ini benar dan tidak, bukan caranya.
Saudara bisa berdoa dengan cara yang meluap-luap, saudara bisa berdoa dengan cara yang simple dan sangat sederhana, tetapi hasil akhirnya itulah yang kita pakai untuk mengukur. Jika doa saudara benar, maka setelah saudara berdoa menyerahkan kekhawatiran, apapun itu kekhawatiran yang sedang saudara khawatirkan, maka sekarang tidak lagi saudara khawatir. Kenapa? Karena sudah berpindah kekhawatiran dari tangan saudara, sekarang ada di dalam tangan Allah. Kalau saudara mengatakan, Pak Amsal, saya sudah berdoa berkali-kali, tetapi kami masih tetap khawatir tentang sesuatu yang sedang kami khawatirkan. Jika itu yang terjadi, maka arti doa di sini masih belum benar apa yang saudara lakukan. Jadi apabila saudara berdoa dengan benar, maka saudara sudah memindahkan, sudah menyerahkan kekhawatiran ini dari tangan saudara dan sekarang ada di tangan Allah. Tapi kalau faktanya adalah bahwa saudara merasa sudah berdoa, tapi saudara masih tetap khawatir, maka ilustrasi berikut ini akan menolong saudara. Apakah saudara sudah berdoa dengan cara yang benar atau saudara berdoa dengan cara yang salah? Sekali waktu ada seorang supir truk yang melakukan perjalanan. Tiba-tiba di sebuah jalan dia melihat seorang pria parubaya yang membawa beban yang begitu berat di punggungnya. Supir ini berhenti, kemudian dia turun dan menawarkan, Pak, mau kemana? Bapak ini kemudian menunjuk ke satu tempat dan Pak supir mengatakan, Pak, apakah tempat itu masih jauh? Dia mengatakan, masih cukup jauh. Kemudian supir ini meneruskan pembicaraannya, Pak, bisakah saya menawarkan sesuatu kepada Bapak? Bapak naik ke atas truk saya supaya Bapak bisa sampai ke tempat yang Bapak tuju dengan lebih cepat. Bapak ini mengiyakan. Akhirnya sopir ini menyuruh bapak ini naik ke atas truk. Setelah itu sopir ini melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya dia berhenti di satu tempat seperti yang ditunjuk oleh bapak ini. Sopir turun dan kemudian dia ke belakang membuka pintu belakang. Betapa dia terkejut, ternyata bapak ini masih memikul beban di atas pundaknya. Sopir ini menurunkan bapak dan barangnya, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan dia bercerita kepada teman yang ada di sebelahnya. Bapak tadi sangat aneh. Maksudnya apa? Dia saya tolong, saya beri tumpangan agar dia bisa terlepas dari beban yang sedang dipikulnya. Tapi apakah yang terjadi? Ternyata bapak tadi tetap memikul beban itu di atas pundaknya. Pantesan dia masih tetap dalam keadaan kelelahan, keringat bercucuran seperti dia sedang menanggung beban yang cukup berat. Temannya mengatakan, bapak ini aneh. Saya mengatakan bapak ini adalah orang yang bodoh. Karena dia tetap memikul bebannya sementara kita sudah menawarkan agar beban itu diletakkan. Kemudian teman yang satunya lagi mengatakan, ya ini adalah pelajaran yang bagus bagi kita. Tanpa disadari kita juga berlaku bodoh seperti bapak tadi. Dia memikul beban yang seharusnya ditaruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berdoa agar beban ini pindah ke tangan Allah, agar kekhawatiran ini tinggal ke tangan Allah, tapi saudara ternyata masih membawa beban itu ke tempat saudara bekerja, ke tempat saudara beraktivitas, bahkan saudara memikul beban itu ke tempat di mana saudara sedang beristirahat tidur. Itulah sebabnya kekhawatiran selalu mengikuti saudara. Doa di sini adalah menyerahkan semua yang saudara khawatirkan kepada Allah agar beban ini berpindah dari diri saudara kepada Tuhan. Berhentilah menjadi orang Kristen yang bodoh. Berhentilah untuk menanggung beban kekhawatiran itu sendiri. Karena Alkitab mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah di dalam doa. Saudara, yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Bagian yang kedua mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Jadi kiat yang kedua bagaimana mengatasi masalah adalah dengan
melakukan permohonan kepada Tuhan. Pak Amsal, apakah ini bukan hal yang sama antara doa dan permohonan? Saya mengatakan ini berbeda sama sekali antara doa dan permohonan. Kalau berdoa berarti kita menyerahkan sesuatu yang sedang kita khawatirkan kepada Allah. Tetapi permohonan adalah kita menantikan apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Menantikan jawaban atas apa yang sudah kita mintakan kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan seperti ini. Kalau doa adalah menyerahkan apa yang kita khawatirkan, sedangkan permohonan adalah mengharapkan jawaban atas sesuatu yang kita telah mintakan kepada Tuhan. Jadi ini sangat berbeda. Nah, waktu kita sedang menantikan jawaban untuk sesuatu yang kita mintakan kepada Tuhan, maka kita perlu melakukan intimasi, kedekatan, persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita tidak usah bertele-tele. 1, 2, 3 kata. Kita cukup. Tapi pada waktu kita melakukan permohonan, kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Yang diperlukan adalah kedekatan. Inilah pentingnya kenapa kita melakukan doa tabernakel 3 kali dalam sehari. Inilah pentingnya bahwa setiap saat kita sedang menantikan jawaban atas apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Pak Amsal, bisakah Pak Amsal memberikan ilustrasi lagi supaya kami bisa mencerna lebih jelas lagi apa arti permohonan itu? Baik, Bapak Ibu. Nah, ini adalah apa yang saya lakukan pada waktu saya ada di kota Chuncheon. Ini adalah salah satu kota tujuan wisata. Di satu tempat ada stand-stand untuk kita bisa selfie ataupun foto bersama. Di antara stand-stand yang ada itu saya memilih satu stand yang menggambarkan seorang pria yang sedang mengutarakan isi hatinya kepada seorang wanita. Saya melakukan adegan itu seraya saya mengatakan seperti ini. Sayang, maukah engkau menerima aku menjadi kekasihmu? Maukah engkau menerima aku menjadi pacarmu? Maukah engkau menerima aku menjadi suamimu? Maukah engkau menjadi ibu dari anak-anak kita ke depan? Sembari saya membawa bunga, saya menatap wajah istri saya sedang menantikan satu jawaban. Saya semakin menatap dia, saya semakin dekat dia, saya terus berharap ada satu jawaban yang menyenangkan hati seperti ini kira-kira. Sayang, saya menerima engkau menjadi pacarku. Saya menerima engkau menjadi kekasihku. Saya bersedia untuk menjadi istrimu. Saya bersedia melahirkan anak-anak bagimu. Jawaban itulah yang saya maksudkan dengan permohonan. Pada waktu kita sudah menyerahkan kekhawatiran kepada langkah berikutnya, bukan ragu, bukan bimbang, tapi sedang menantikan jawaban. Tuhan sudah mengangkat segala kekhawatiranmu. Mungkin waktu itu adalah masalah kita belum selesai. Tetapi kita sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat kekhawatiran kita. Lakukan itu setelah saudara berdoa, saudara melakukan permohonan. Tapi kalimat ini kita terus lihat kembali di dalam Alkitab. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya doa kita, permohonan kita harus dilandasi dengan ucapan syukur. Jadi kiat berikutnya bagaimana mengatasi masalah adalah dengan bersyukur. Kalau begitu, apakah bersyukur itu? Mengucap syukur adalah sikap sukacita bahwa permohonannya pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan doa dengan benar, saudara sudah melakukan permohonan, maka sikap sukacita ini penting untuk saudara miliki agar saudara tidak khawatir lagi.
Sikap sukacita meyakini bahwa doanya sudah didengar oleh Tuhan. Makanya dia bersyukur kepada Tuhan. Meskipun masalahnya masih belum terselesaikan, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doanya. Tuhan sudah menjawab doanya. Mengucap syukur berarti yang kedua, berterima kasih kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya yang sudah kita terima dan yang akan kita terima. Kira-kira seperti ini. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena sampai hari ini saya masih sehat, saya tidak sakit, saya masih kuat, saya masih bisa makan, saya masih bisa beraktivitas. Kami percaya Tuhan akan melakukan itu lebih lagi sampai seluruh masalah yang terkait dengan pandemi virus corona ini sudah selesai. Yang ketiga, mengucap syukur adalah sikap terima kasih meskipun yang terjadi nanti tidak seperti yang kita inginkan. Orang yang terus membacakan pujian syukur meskipun jawaban dari Tuhan seperti yang tidak ia minta, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan karena didasari satu pengertian bahwa Allah lebih mengenal diri kita masing-masing dibandingkan dengan diri kita mengenal secara pribadi. Itu artinya bahwa yang terbaik dari Tuhan itulah yang diberikan kepada kita. Jadi kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang terakhir mengucap syukur adalah sikap bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita baca ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Izinkan pandemi ini membawa kita menjadi lebih baik lagi. Percayalah bahwa Allah sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Percaya bahwa akhir segala sesuatu bagi orang yang tetap mengasihi Tuhan. Meskipun situasinya serba tidak baik. Semua akan mengarah kepada kebaikan kita. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, selalu memiliki sikap yang baik kepada Tuhan. Di akhir khotbah saya ingin mengatakan seperti ini kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang sedang mengkhawatirkan banyak hal. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Inilah janji firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus menolong saudara. Justru dalam saat yang tidak baik ini, Roh Kudus menolong saudara menjadi seniman, seniwati yang bisa melukis dan menghasilkan lukisan yang indah sehingga bisa memuliakan Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar dalam situasi yang sulit dan orang lain mengatakan aku sedang putus asa, justru saudara sedang memiliki semangat yang luar biasa. Saudara bisa melukis sesuatu yang indah karena Allah yang turut bekerja. Karena Allah mendengar doa saudara dan Allah mendengarkan permohonan saudara. Dan Allah menghargai ucapan syukur saudara. Kami percaya Allah akan menolong saudara. Tapi jika saat ini saudara masih mengkhawatirkan sesuatu, inilah saat yang tepat. Saya berdoa untuk saudara. Inilah saat yang tepat saudara berdoa kepada Allah dengan cara yang benar. Apapun yang sedang saudara khawatirkan, serahkan kepada Tuhan dan jangan diambil lagi. Kemudian lakukan permohonan dan bersyukurlah. Mari saudara-saudara silakan tunduk kepala dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah memberitahukan kebenaran firman-Mu. Seni bagaimana kami bisa mengatasi kekhawatiran demi kekhawatiran yang menimpa kehidupan kami. Hamba-Mu sekarang berdoa bagi mereka yang sedang mengkhawatirkan kesehatan, ekonomi atau apapun juga.
Biarlah kami menyerahkan kekhawatiran ini kepada tangan Tuhan. Sekarang kami percaya semua kekhawatiran kami sudah ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah akan mendengarkan doa kami. Allah akan melakukan segala yang terbaik bagi kami. Sehingga kami akan menikmati kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami kepada tangan Tuhan yang perkasa. Mulai hari ini biarlah roh sukacita memenuhi hati setiap para pendengar kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah raya kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian doa Yabes. Tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.